Kali ini kita akan menganalisis 5 berita futures dalam media cetak. Berita futures termasuk berita soft news yang menarik perhatian pembaca sepanjang waktu. Berita ini dimuat dalam media bukan karena penting tetapi dibuat secara menarik dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Berita pertama termasuk dalam jenis future profile karena mengenal lebih dekat dan mengetahui prestasi Diki Maulana Hidayat. Judul yang digunakan pun singkat dan menarik pembaca untuk mengetahui sosok andalan balap sepeda dari Salatiga. Yang ketiga adalah jenis lead-nya yaitu deskriptif, menjelaskan bahwa Salatiga tidak hanya mencetak atlet atletik handal, namun sekarang atlet balap sepeda mulai bersaing di tingkat nasional. Yang keempat, secara keseluruhan berita ini cukup menarik, mendeskripsikan sosok Diki yang berprestasi dalam bidang balap sepeda jenis downhill, yaitu bersepeda melewati medan gunung dan juga hutan. Hal ini membuat pembaca merasa terpukau karena hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Berita yang kedua juga termasuk dalam berita jenis future profile, menceritakan tentang profil tokoh yang menarik dengan prestasinya. Judul yang digunakan pun menarik karena membuat penasaran apa saja prestasi yang diraih oleh siswa MAN 1 Yogyakarta. Jenis lead-nya deskriptif, menjelaskan bahwa pandemi tidak membatasi siswa MAN untuk berkompetisi. Dan secara keseluruhan isi berita ini cukup menarik karena dapat menginspirasi pembacanya agar tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi. Kemudian berita 3 yang berjudul Aliran Rezeki Gincu Manis. Fitur yang digunakan adalah profil, karena berita ini tujuannya adalah ditulis untuk membawa pembaca mengenal lebih dekat sosok Hendrik Nurwanto yang mana ia sedang menjadi bagian dari sebuah peristiwa. Judul yang digunakan dalam berita ini sangatlah menarik karena menggunakan kata ganti. Gincu di sini digunakan untuk menggantikan warna dari buah mangga yang kemerahan seperti gincu. Lead yang digunakan adalah lead pasak karena menjelaskan sebab kebun mangga yang dimiliki Hendrik menjadi ramai. Secara keseluruhan, isi berita yang disajikan cukup menarik untuk dibaca, di mana dalam berita tersebut mendeskripsikan sosok Hendrik Nurwanto yang mengubah kebun mangganya menjadi sebuah kedai serbaguna. Dia membangun kedai itu salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat harga jual mangga petani, dan kedai yang ia bangun juga menjadi lapangan pekerjaan untuk sebagian besar pemuda di daerahnya. Yang selanjutnya yaitu feature dengan judul Pemural Kini Merasa Tertekan. Jenis feature-nya yaitu feature sidebar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tempo hari kan ada insiden penghapusan mural tuh di beberapa kota di Indonesia. Nah, feature ini merupakan pengembangan atau lanjutan dari berita Serai News tentang penghapusan mural, tetapi produk jurnalistiknya itu feature. Nah, judul feature menurut saya lugas dan menyentuh, terutama di kata-kata merasa tertekannya ya di judulnya. Lalu jenis lead-nya yaitu deskriptif, karena menjelaskan tentang ketakutan para seniman mural saat insiden penghapusan mural tersebut marak terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya tulisannya cukup membuat para pembaca tersentuh atas kekhawatiran para pegiat seni mural atau seniman mural akan ruang berekspresi mereka yang menjadi terbatas. Secara keseluruhan, fitur ini sangat menarik dan menginspirasi terutama anak muda untuk selalu berkreasi dalam berkesenian. Fitur yang selanjutnya yaitu dengan judul Nobel Ekonomi untuk Calon Fisikawan. Jenis fiturnya yaitu fitur tokoh, karena mengungkapkan sosok David Katz, seorang dosen dan peneliti ekonomi yang mendapatkan penghargaan Nobel. Judul fiturnya menurut saya lugas, maksudnya tidak bertele-tele gitu. Jenis leadnya yang ketiga, jenis leadnya yaitu lead pasak, karena mengungkapkan atau mengisahkan asal muasal David Katz ini mendapatkan penghargaan Nobel. Fitur ini secara keseluruhan fitur ini sangat menarik dan menginspirasi karena fitur ini menjelaskan kisah ketika David Katz ini hendak menerima hadiah Nobel atas usaha-usahanya dalam bidang akademik seperti riset dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan hasil analisis dari 5 berita feature dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.